Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin rendang rice cooker guys, Masya Allah, yang ini enak banget. Dagingnya itu super empuk, bumbunya juga medok, dan pastinya simple banget karena masaknya itu tinggal diceklek dan tidak perlu diaduk-aduk. Oke, yang penasaran? Yuk kita bikin sama-sama. Bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin kelapa sangrainya dulu ya, yaitu ada 100 gram atau setara dengan 3/4 gelas kelapa tua yang sudah diparut seperti ini. Lalu ada 1 sendok teh ketumbar, kemudian juga setengah sendok teh jinten, sangrai dengan api kecil hingga kelapa kering dan kuning kecoklatan guys. Seperti ini ya, lalu diulek halus hingga berminyak seperti ini. Nah ini dia guys hasilnya. By the way nih, jika diulek itu minyaknya ternyata hanya keluar sedikit, maka kita bisa menambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan minyak goreng kelapa. Oke, sisihkan. Siapkan juga bumbu yang di blender, yaitu ada 100 gram atau sekitar 12 cabai merah besar. Jika kalian tidak suka pedas, bijinya ini boleh dibuang ya. Lalu ada 50 gram atau sekitar 15 buah cabai merah keriting, 150 gram atau setara dengan 15 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 batang serai yang diambil bagian putihnya seperti ini, 2 jempol laos, 1 jempol jahe, jadi gedenya itu kira-kira seukuran jempol kaki. Tambahkan juga setengah gelas air agar mesin blendernya itu tidak stuck gitu. Oke, blender hingga halus. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Berikutnya, siapkan juga 1 kg daging sapi, potong kotak-kotak atau sesuai selera. Oke, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya di dalam wajan, masukkan 750 ml santan kental yang diambil dari 1,5 butir kelapa tua guys. Jika tidak mau ribet meras-meras kayak gue, maka kita bisa menggunakan 500 ml santan instan kental. Oke, tuangkan. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian ini yaitu 1 lembar daun kunyit yang sudah dipotong-potong sesuai selera, 4 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 bunga lawang, 6 buah kapulaga, 4 cengkeh. Kemudian 1 sendok teh bumbu rendang bubuk, yang ini optional ya, alias bisa dilewatkan. Tambahkan juga 9 gram atau setara dengan 1,5 sendok teh garam sesuai selera. Dan untuk para generasi micin nih, seafdolnya itu ditambahkan salah satu zat yang paling banyak terkandung di ASI, yaitu apa? Ya, benar sekali, setengah sendok teh monosodium glutamat alias micin. Kemudian 1 sendok teh air asam jawa atau bisa diganti dengan secuil asam kandis. Aduk rata. Masak dengan api kecil sambil sering-sering diaduk agar santannya itu tidak rawan pecah. Masak hingga mendidih ya. Setelah santan mendidih, segera masukkan daging. Aduk rata. Dan masak dengan api besar hingga kembali mendidih. Setelah mendidih, segera kecilkan api kompor, kemudian masak dengan api sedang sambil sering-sering diaduk hingga kuahnya itu sedikit menyusut. Durasinya itu sekitar 20 sampai dengan 40 menit, tergantung dengan banyaknya santan yang digunakan dan juga panas kompor masing-masing guys. Catat. Setelah kuah menyusut, selanjutnya tambahkan serundeng kelapa yang sudah kita siapkan tadi. Aduk rata.
kemudian matikan api kompor dan segera pindahkan ke dalam rice cooker ya. Pastikan gunakan rice cooker yang kapasitasnya itu cukup dengan takaran rendang yang kita masak. Masak rendang dengan menggunakan setelan slow cook. Atau bisa juga di mode cook. Intinya sih rendangnya ini dimasak hingga dagingnya itu empuk dan kuah mengental. Setelah matang, maka rendangnya itu akan terlihat lebih kental. Seperti ini ya. Dan ini harus dimasak ulang dengan kembali menekan tombol slow cook seperti tadi. Setelah 2 kali proses memasak, tampilan rendangnya itu seperti ini ya. Jadi rendangnya ini masih terlihat basah atau biasa juga disebut dengan rendang kalio guys. Dan ini sebenarnya itu sudah enak dimakan ya. Cuma jika ingin lebih kering lagi, maka sebaiknya masak sekali lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Dan ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Setelah diulang 3 kali ternyata teksturnya itu lebih kental, warnanya itu juga cenderung lebih gelap, dan di tahap ini kita bisa langsung mengangkatnya. Tuh, mantap banget guys hasilnya. Cuma jika menurut kalian ini masih kurang kering, kita bisa mengeringkannya dengan cara dimasak menggunakan wajan seperti ini ya. Jadi masak dengan api kecil hingga warna rendangnya itu jadi lebih gelap dan lebih kering. Dan diaduknya itu pelan-pelan saja ya, karena dagingnya ini benar-benar yang empuk banget dan rawan hancur. Atau jika tidak mau ribet nih, cara lain agar warna rendang itu lebih gelap dan bisa lebih kering dengan lebih praktis, maka setelah rendang dimasak 3 kali dengan mode slow cook, untuk selanjutnya setel rice cooker di setelan keep warm alias menghangatkan, dan biarkan si rice cookernya itu menghangatkan dengan sendirinya sekitar 4 sampai dengan 5 jam atau hingga rendangnya itu benar-benar asam dan menjadi lebih gelap guys. Nah ini dia guys hasilnya. Jadi ceritanya itu kebetulan kan saya bikinnya pas malam-malam tuh, karena sudah ngantuk dan males repot juga gitu. Jadi rice cookernya itu sengaja dibiarkan di setelan menghangatkan hingga sampai pagi guys. Dan ternyata hasil rendangnya itu bisa kering dan gelap seperti ini. Wow, amazing. By the way nih, jika dimasak dengan setelan slow cook, ternyata hasil rendangnya itu benar-benar empuk guys. Tuh, bisa dilihat kan ya. Saking empuknya nih, dagingnya itu mudah banget disobek-sobek. Tuh, ini nih bener-bener empuk banget tuh guys tuh. Tuh, dagingnya tuh empuk banget. Tuh, bahkan sampai kulit aja bisa empuk tuh, empuk banget. Tuh, ya talot-talotnya tuh sampai berserat kayak gini. Tuh, langsung bisa hancur guys. Waduh, dan yang empuk temen kia lah. Yo, no, kepanak banget gulenya gar lah. John, jika rendangnya dimasak sampai asat begini, insya Allah meski disimpan di suhu ruang, rendangnya itu bisa awet enak hingga 1 minggu, bahkan lebih. Catat, jadi yang ini tuh cocok banget untuk sangwa anak pondok, untuk anak asrama, untuk anak kos, atau bahkan keluar negeri. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat rendang rice cooker ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. Dan anyway nih, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!